Baik, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta webinar. Terima kasih sudah datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Februari 2021 ya. Seperti biasa sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suara dan layar sudah dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Jelas ya, aman. Baik. Kalau begitu terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Baik, apa yang terjadi semalam di Wall Street memang agak mix, khususnya daripada S&P dan Nasdaq ya. Nasdaq sih yang lebih besar penurunannya, tapi Dow Jones agak menguat gitu ya, di plus 0,3%. Keseluruhan tonnya memang agak memerah sih bursa-bursa global penutupan kemarin, termasuk di Eropa ya, Nikkei, lalu di Asia maksudnya Nikkei termasuk Hang Seng dan kita juga ya. Hang Seng menghijau maksudnya Singapura dan Nikkei ya agak melemah. Tapi yang ditutup baik ialah beberapa harga komoditas ya, minyak sih yang paling rally belakangan ini ya, hampir 2% khususnya di WTI, Brent di 1,5%. Kemudian CPO juga setelah sempat ada penurunan tajam ya, habis Imlek, sekarang udah cukup baik rally-nya menuju 3.800 ringgit lagi per ton. Semalam naik 2,4%. Nikel ada penurunan sedikit tapi tins dan kopernya ya cukup menguat lebih dari 1%. Baik, hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas dengan posisi support di 6145, kemudian resisten di 6355. Antara lain market driversnya ialah the Fed minutes ya, atau notulen rapat kebijakan the Fed. Ini yang terjadi Januari 26 sampai 27 Januari lalu, notulennya baru keluar kemarin. Bahwasanya para pejabat the Fed memperdebatkan ya bagaimana mempersiapkan publik itu untuk dapat menerima tingkat inflasi yang lebih tinggi. Kemudian juga perlunya tetap waspada gitu ya, tetap waspada pada tanda-tanda atau sinyal-sinyal tekanan atau pecahnya gelembung ini ya, gelembung bubble di pasar finansial. Sehingga atas dasar ini juga The Fed masih berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuan Federal Funds Rate di tingkat 0, hampir 0% lah ya, sampai inflasi dapat inilah ya melebihi target di 2%. Targetnya ialah 2%. Kemudian juga ketika pasar tenaga kerja telah mencapai titik maksimum employment gitu. Lalu daripada data-data di Amerika Serikat, semalam ada retail sales. Penjualan retail ini untuk bulan Januari cukup baik gitu ya. 3 bulan beruntun, setelah 3 bulan beruntun penurunan, penjualan retail atau pembelian retail cukup
rebound dengan kuat, tumbuh 5,3% month on month dan year on year-nya 7,4%. Lalu industrial production juga naik 0,9% month on month, walaupun year on year-nya masih turun sedikit 1,8%. Kemudian producer price index-nya naik tapi ya dua-duanya. Untuk month on month 1,3%, year on year-nya 1,7%. Setelah kenaikan di bulan Desember dan November ialah 0,3% dan 0,1%. Investor hari ini juga dari dalam negeri akan menantikan pengumuman putusan rapat RDG ya, atau rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Baik, kemarin maksudnya, tanggal 17 Februari net sell terhitung sedikit, tidak terlalu banyak, ialah 38,91 miliar rupiah. Total flow secara year to date agak menipis sih, tapi masih net buy di 6,54 triliun rupiah. Nah, berita yang pertama ada Indosat nih. Indosat saat ini setengah mengkaji gitu ya, kesempatan atau opportunity mereka untuk menjual tower telekomunikasi sebesar 4.000 buah. Kemudian Demas atau Pura Delta Lestari Tbk. Demas ini memasang target marketing sales 2 triliun rupiah untuk tahun ini, yang mana kontributor terbesarnya ialah datang dari penjualan lahan industri ya. Lalu yang ketiga ada Indika Energi atau INDI. INDI tengah menjajaki penjualan INDI tengah menargetkan produksi batubara sebesar 31,4 juta ton di 2021. INDI juga mengalokasikan capex rencananya senilai 130,7 juta US dollar. Untuk technical recommendation, yang pertama ada S Hardware. S Hardware merekomendasikan trade buy 16.25 dengan target price pertama dia 16.90. Target price keduanya 17.40, lalu stop loss di 15.25. Kemudian yang kedua Unilever. Unilever back buy 7.100, 7.300 target pertama, 7.600 target price kedua, stop loss di 67.50. Lalu Elsa trade buy 398, target price pertama 420, yang kedua 440, stop loss di 378. Ya, demikianlah pembahasan webinar hari ini. Kita saat lagi akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh silakan mengisikan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Ialah pertanyaan Pak Hendra menanyakan MNCN ya, Doit dan Java. Right, MNCN kemarin 6% penurunan cukup dalam. Volume juga cukup besar ya, walaupun memang cukup besar sih kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya dan rata-ratanya juga ya. Level support kurang lebih dekat-dekat sini sih, yaitu 1020 rupiah. Jadi jadikan support kalau ingin masuk di MNCN boleh perhatikan level support tersebut. Resistance mungkin MA20, MA9 lagi. Memang beberapa minggu ke belakang cukup kuat MA20 ya sebagai resistance, yaitu 1090 atau 1100. Ya, Doit yang kedua. Nah, Doit perlahan-lahan mulai rebound setelah akhir-akhir Januari cukup ada penurunan yang lumayan ya, walaupun belum mencapai level sebelum penurunan tersebut lah ya. Tapi nampaknya jalurnya masih baik gitu ya. Level resistance memang sekitar 370 atau level sebelum penurunan sih masih ada peluang untuk tercapai ya. 3.370 atau 368. Itu untuk Doit, lalu Java. Java ini juga menurun lumayan. Kemarin minus 3%-an. Sehingga ditutup di bawah MA5-nya ya. Tapi MA20 masih terjaga gitu, masih di atas itu, ditutup di atas MA20, dan nampaknya sih peluang rebound masih ada, walaupun tidak menutup kemungkinan akan bisa menguji support dulu di 1440 atau 1450. Level resistance 1500 kembali, lalu 1540. Pak Agung Nugroho, peraturan ARB yang 7% dan ARA 25% akan berubah. Apakah akan berubah gitu maksudnya? Aturannya atau kapan ya? Belum ada terbaru lagi sih untuk peraturan HRB dikembalikan lagi ya. Kan kalau dulu simetris ya, arahnya 25%, ARB-nya 25%. Kalau yang gantung fraksinya Kak, ada yang 35% arahnya, ya ARB 35% juga. Tapi kan karena ya peraturan bursa untuk menahan kejatuhan bursa lebih dalam juga, ARB dibatasi di 7%. Nah, ini kalau misalnya udah kembali lagi, si asumsinya kembali ke normal, tampaknya balik lagi ke arah ARB simetris. Tapi saat ini sih belum ada sih. Masih perbincangan aja, tapi belum ada peraturan lagi dari otoritasnya terkait itu bursa. Itu sih Pak. Pak Robertus, BRI BCS Real.
BRI cukup juga memberikan kontribusi penurunan yang lumayan pada perdagangan kemarin. Tapi overall sih masih oke, Pak. Walaupun peluang pelemahan masih ada, boleh saja dipakai untuk buy on weakness jika masih tertarik atau belum punya posisi di BRI. 4570, 4550 untuk support selanjutnya. Resistance memang menguji high sebelumnya lagi 4700-an ya. Sebelum mencapai atau menguji all time high-nya lagi di 4900-an. BCA gimana? BCA masih dalam rentang sideways-nya aja. Dan masih menarik sih, kalau sudah punya ya hold juga masih boleh. Dan jika belum ada ya dicicil beli masih boleh. Kalau dapat di bawah 34.000 lebih baik ya, tapi ya 34.000 rentang 34 hingga 34.800 mungkin masih dalam range pembelian BCA bagi yang belum punya posisi. Resistance kemana? Secara teknikal ya resistance kembali menguji 35.200 level level high yang ketika dia masih ada di rentang sideways-nya. Jika berhasil breakout dari 35.200 tersebut, berpeluang untuk menuju 36.300 hingga 36.700 ya. Itu all time high-nya juga mereka. Itu untuk BCA. Gimana dengan Sril? Sril menarik sih, cuma kadang-kadang volume tidak terlalu besar ya, volume perdagangan. Dan volatilitasnya sehingga cukup lumayan juga. Setelah penurunan di akhir Januari cukup dalam ya. Tapi memang tertahan di MA 200-nya. Trail sudah mulai rebound. Dan penurunan kemarin sayangnya juga di harga ditutup di bawah moving average 5 hari. Sehingga support ke depan sih kami lihat masih ada peluang penurunan 244 atau 240-an. Dengan resistance paling mencoba menuju MA 5 hari lagi juga, yaitu 258. Jika breakout menguji high sebelumnya 266. Pak Bungaran menanyakan BBKP BJTM. Right, BBKP dari 500 harga, malahan sempat mencapai 800 ya. Ini BBKP dulu perasaan waktu sebelum diakuisisi atau ya melalui right issue tersebut harga kisaran sini 100-an, 200-an ya. Cara di bawah 1 kali PBV itu. 0,2, 0,3 kali PBV. Sekarang harga udah lumayan, sehingga PBV juga udah 1,7 kali. Saat ini harga di 550 ya. Memang sih mirip-mirip juga beberapa saham sebelumnya ya, setelah penurunan di akhir-akhir Januari sudah ada mulai kelihatan rebound, walaupun reboundnya belum sampai ke pucuk penurunan Januari tersebut. Sekarang udah ganti nama juga ya, ada tambahan KB ya, Bank KB Bukopin. Bank KB Bukopin jadi.
Level resistance selanjutnya ialah 618 dan selama masih stay di atas MA5 ini sih kami kira masih positif di membuka open 615 lah ya, 615 hingga berusaha mencapai level 660 jika berhasil breakout dari level tersebut. Sehingga itu untuk short term-nya ya. Gimana dengan BJTM? BJTM nampaknya belum kemana-mana harga ya. Masih dalam range 700-an, 740, 750 hingga 800-an ya, 820-an. Kami kira masih relevan sih level tersebut. Hingga 740 supportnya, level resistance 820 kurang lebih untuk BJTM. Gimana dengan Adaro? Untuk Pak Whisper, Adaro, BTN, Tegra, dan United Tractor ya. Adaro juga setelah penurunan Januari, reboundnya belum terlalu banyak ya. Dan memang tekanan harga batu bara saat ini juga tidak menolong. Seperti tadi dibahas di awal webinar juga batu bara ada penurunan ya. Sehingga di bawah $80 lagi, kita 77-an ya. Level 1240 mungkin level resistance. Memang sekarang juga berada dekat-dekat support 1150. Lalu BTM BTN menarik, harga juga masih ada 1,1 kali PBV. Level resistance paling tidak sementara ini menguji level 1995 ya, atau 2000. Rp2.000 jadi resistance psikologis juga buat BTN, dan breakout dari sana konfirmasi uptrend lebih terkonfirmasi ya, sehingga menguji level yang dicapainya di awal-awal 2020 sekitar 2100, 2200. Untuk BTN, Tegra gimana? TGRA cukup volatile sih, dan volume juga tidak terlalu konsisten. Untuk trading harian saja, nah cukup riskan ya, ditahan ditahan cukup lama gitu ya. Ini MA20 juga jadi resistance tampaknya, belum mampu menembus level tersebut, sehingga sell on sell terlebih dahulu di level sekarang. Saat ini support sekitar 170, 171.
Selanjutnya United Tractor. United Tractor dibuka sedikit menguat, tapi masih di bawah 23.000 ya. Tidak mampu mencapai 23.000 dan kami lihat sih paling tidak dalam short term ini 23.700 resistance di United Tractor. UT supportnya kurang lebih 22.300. Jika ingin mengambil posisi 22.300 ini di level support boleh sih diperhatikan untuk range koleksinya. PE United Tractor kalau di PE Anolas di sekitar 12 kali masih menarik. Demikian juga PBV 1,4 kali ya. Di bawah 2 kali. Kemudian Pasiful Telkom Breeze BTN. BTN-nya barusan sudah untuk TLKM. Memang dalam short term ini masih downtrend kelihatannya. Ya memang masih membentuk low yang lebih rendah walaupun masih inilah ya, masih menguji level 3.100 ini. Tapi selama masih bergerak di atas 30.100 dan tidak tertembus ke bawah, peluang rebound sih masih ada. Apalagi jika berhasil breakout dari 3260. Ya, 3260, 3270 breakout dari sana menjadi katalis positif. Jadi kalau belum ada posisi ya ingin buy on breakout dari situ boleh sih. Kalaupun mau tunggu di level bawah, di hari kemarin sih 3150 dan ya penurunan di bawah 3200. Tapi masih di atas 3090, 3100 masih boleh di masih menjadi range koleksi lah ya untuk Telkom. Kemudian BRIS juga nampaknya tertahan ya di MA20 ini. Penurunan harga sempat ke 2650 tadi. Kamu kira masih dalam range lah ya, 25 support kurang lebih 2580 atau ya 2580, 2550 paling jauh. Dan resistance di 2900, 2950. Tinggal berusaha breakout saja sih juga nih Breeze, tapi oke tekanan jual sih masih ada. MACD cukup positif. Tinggal tunggu breakout MA5 dan MA20 ya. Menjadi katalis positif. Jadi perhatikan juga jika berhasil breakout dari 2950 tersebut. Resistance selanjutnya peluang di 3000-an ya, 3200-an jika berhasil breakout 2950 atau 3000 lah lebih konfirmasinya. Selanjutnya ialah Pak Ferial, pertanyaannya Telkom BTN-nya sudah, gimana WSKT?
USKT padahal kemarin-kemarin sempat close di atas MA20 ya. Tapi sayangnya dibawa turun kembali di perdagangan kemarin. Tapi kami melihat paling enggak ya perlahan-lahan masih baik lah ya. Koreksi-koreksi ini ya tidak apa-apa juga dan masih oke, masih wajar gitu ya. Kemarin pun terhenti di level support kurang lebih. Level resistance jika berhasil kembali lagi di atas MA20, peluang ke 1700 memang. Tapi sebelum ke sana mungkin ya 1580 1600 dulu. Pucuk sebelum dia koreksi besar ya. Bisa dipakai sebagai resistance terlebih dahulu. Jika ingin koleksi level sekarang juga masih boleh 1540 hingga 1500. Butin Teti Antam, apakah masih bisa turun lagi hari ini? Mau buy? Melihat pembukaan tadi memang cukup lumayan tekanan di Antam. Dua enam tujuh puluh ya tadi sempat di bawah 2700. Jadi jika harga kembali di bawah 2700 ya masih boleh sih untuk range koleksinya. Saat ini pergerakan tampaknya sih masih di sekitaran 2700-an, sekitar MA20. Dan harusnya ini sih masih membentuk low yang lebih tinggi gitu ya, masih berusaha rebound setelah penurunan akhir Januari kemarin. Overall trend sebetulnya masih bagus kecuali dia malah turun di bawah 2300 ya. Mungkin itu menjadi tanda-tanda ya tidak menjadi bullish lagi. Overall masih oke. Tadi level pembelian jika ingin beli baiknya sih tunggu di bawah 2700 atau antri di bawah 2700 ya. Bu Rita Wijaya, MNCN XL BMTR. MNCN-nya sudah ya. Coba kita lihat setelah open. Ini tidak real time juga sih. Tapi iya memang sih menguji support lagi ya 1020 hingga 1000 rupiah. Level resistance memang MA20 di 1090 1100. Kecuali dia malah breakdown dari 1000 itu kelanjutan bearish kembali, melanjutkan tren bearish kembali masih berpeluang sehingga level 1000 tersebut dapat diperhatikan ya. XL gimana? XL juga belum mampu rebound ya. Memang sempat ada kenaikan tapi tertahan dan tertahan di MA20 juga ya. Dan sekarang harga ada di bawah MA200. Memang tekanan harga sih masih ada sih kayaknya di XL.
walaupun hari ini menguat 2200. Kecuali dia breakout dari 2330, mungkin konfirmasi pembalikan arah ya. Tapi boleh perhatikan ya, level support sekarang kurang lebih sih dekat-dekat support. Enggak sih ya, enggak jauh. Oh, dekat pembukaan ya, 2160, betul, 2160, 2150. Level support harga sekarang di 2200. Support selanjutnya jika breakdown 2120 hingga 2000-an lagi ya, 2000 hingga 1900. Diperhatikan saja, tapi overall sih harusnya masih positif, cuma tekanan jual masih besar saja di XL. Gimana dengan BMTR? BMTR ini dua tujuh lima, 276 resistance gitu ya, support di 259, 260 ya. Pergerakan masih dalam range-range tersebut sih, masih dalam sideways. Kemudian Pak Wahyu, Akra gimana? Apa masih bisa hold? Cenderung masih sih bagus. Level recovery setelah penurunan akhir bulan Januari juga cukup baik nih, hampir sudah menuju atau sudah berada di inilah ya, level sebelum penurunan tersebut. Tinggal tunggu breakout aja sih, Akra breakout dari 3550, konfirmasi uptrend kembali di Akra. Sehingga peluang mencapai 3900 ke 4000 lagi ya. Memang harus breakout dari 35500, 3600 ya. Mungkin Pak Wahyu, Kim INKP Bu Josephine. Kalau sudah punya ingin di hold masih boleh. Cuma kalau baru ingin masuk agak ketinggian dan di tengah volatilitas pasar juga nggak riskan sih dimasuk di pucuk seperti ini. Kecuali ada koreksi sehat hingga MA20 boleh lah ya pertimbangkan untuk membeli, yaitu di sekitar 14.800, 15.000 untuk Tekim. NKP juga mirip-mirip, level pembelian 13.700, 13.700, 13.600. Memang belum all time high lagi ya, tapi format Tekim cukup oke sih ya. Di tengah tekanan bursa juga di akhir-akhir Januari juga Tekim dan INKP anti badai juga ya, maksudnya cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh pergerakan IHSG juga. Maksudnya tidak berjalan sama ya dengan IHSG. Dan sekarang masih uptrend sih, selama masih terus gerak di MA20 juga masih boleh di hold. U2 gimana BTPS resisten di berapa? Ya BTPS cukup baik nih performanya dan sudah konfirmasi berbalik arah. 4300, 400 kembali ya, harusnya menjadi resistance di BTPS. Kalau sudah punya di bawah sih ya hold aja juga masih boleh.
kalau baru ingin koleksi, mungkin karena level sudah cukup tinggi, level 3800, 3900 paling enggak ya, di bawah 4000. Demikian. Pak Sofyandi, Pro Trader delay di atas 10 detik ya. Kami sampaikan nanti Pak ke bidang terkait juga. Kelihatannya pertanyaan sudah habis semua terjawab. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa hadir kembali di Philip Webinar esok hari di jam yang sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan salam cuan.